Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini perkenalkan nama Ibu Desi Andini dari SDN Kali Tanjung 1, Kota Cirebon. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, ingat ya anak-anak, kita masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kita harus selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Nah, yuk sekarang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu pimpin dengan agama Islam ya. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang anak-anak siapkan alat tulismu dan juga buku tulismu. Kita belajar ya. Kegiatan belajar kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, memanfaatkan keberagaman wirausaha. Yang kedua, mengetahui peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Yang ketiga, percobaan medan magnet. Dan yang keempat, mengisi formulir. Nah, yang pertama, mengenai manfaatkan keberagaman wirausaha. Beragaman wirausaha. Wirausaha ini, ada 2 macam ya. Menghasilkan jasa dan menghasilkan barang. Nah, contoh ada beberapa wirausaha yang menghasilkan jasa. Ada jasa laundry, kemudian ada jasa kurir, ada jasa ojek, dan juga ada jasa potong rambut. Tentunya banyak kegiatan wirausaha yang menghasilkan jasa yang lainnya ya. Coba kamu cari dan kamu tulis di buku tulismu 5 pekerjaan atau 5 wirausaha yang menghasilkan jasa. Nah, wirausaha ini yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis. Nah, sekarang bagaimana ya kalau keberagaman wirausaha yang menghasilkan barang? Nah, untuk menghasilkan barang, ini ada contohnya ya nak. Yang pertama ada pedagang bakso. Yang kedua ada gambar apa tuh bapak-bapak yang sedang dua ya? Itu membuat kursi atau furnitur. Yang ketiga itu yang di pojok kanan atas ya nak, kamu lihat di sana ada percetakan ya, menghasilkan produk berupa barang-barang cetakan. Yang keempat ada petani, yaitu menghasilkan bahan pokok atau makanan pokok. Dan yang kelima yaitu menghasilkan barang-barang dari barang bekas. Nah, sekarang coba kalian sebutkan 5 kegiatan wirausaha yang menghasilkan barang. Catat di buku tulismu ya nak. Nah, itu dia. Karena keberagaman wirausaha, maka kita harus saling menghargai keberagaman wirausaha di daerah kita masing-masing. Coba kamu bayangkan, kalau tidak ada petani, nah bagaimana nanti kita akan makan sehari-hari? Siapa yang akan menyediakannya? Terus kemudian dari yang jasa tadi, kalau tidak ada tukang cukur rambut, nah bagaimana nanti kamu akan cukur rambut? Kamu mau kalau rambutnya berantakan? Nah, kan tentu tidak ya. Kita saling membutuhkan wirausaha di tiap daerah kita masing-masing, dan kita harus saling menghargai ya nak. Nah, selanjutnya mengenai MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dari beberapa kegiatan wirausaha yang menghasilkan barang, alangkah lebih baik kalau kita bisa mendagangkannya atau menyebarluaskannya menjadi hasil yang lebih baik, lebih maksimal. Nah, untuk mendukung kegiatan wirausaha, Indonesia dengan beberapa negara-negara di Asia Tenggara membentuk suatu perserikatan yang dinamakan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA.
Nah, para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Tujuannya adalah agar daya saing ASEAN itu meningkat dan untuk menarik investasi asing. Nah, penanaman modal asing di wilayah ASEAN ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota MEA. Pembentukan MEA ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Nah, dengan adanya MEA ini, kita bisa mendatangkan tenaga kerja asing dari luar negeri, ataupun sebaliknya, tenaga-tenaga dari Indonesia, tenaga ahlinya, bisa untuk bekerja di negara-negara di wilayah ASEAN. Seperti itu ya, Nak. Nah, sehingga untuk mendukung MEA ini, kita harus meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing. Kita harus meningkatkan kemampuan diri kita agar mampu bersaing dengan pekerja dari negara lain. Nah, apa sih keuntungan MEA bagi negara-negara Indonesia dan negara-negara ASEAN? Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan bahwa pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Luar biasa bukan? Nah, ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional ini akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Nah, sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah ya akan naik menjadi 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Nah, hal ini juga saling mendukung ya, Nak ya, karena ada beberapa negara yang kekurangan tenaga kerja. Begitu. Jadi, dengan adanya MEA ini, negara-negara yang membutuhkan pekerja dapat mempekerjakan dari negara lain seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan. Ibu punya gambar ya. Gambarnya tentang apa nih? Wah, ada negara-negara ya. Ada negara Jepang, ada Myanmar, ada Thailand, ada Cina, kemudian ada Filipina ya. Itu negara-negara mana, Nak? Negara di ASEAN ya. Nah, terus ini seperti apa ya? Coba perhatikan. Itu adalah seperti tempelan magnet kulkas. Nah, kenapa ya bisa menempel benda-benda tersebut? Nah, benda-benda ini ya, cindera mata ini bisa menempel karena adanya gaya tarik magnet. Yang mana gaya tarik magnet ini bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi, nikel ya. Nah, kalau menariknya kuat itu namanya paramagnetis. Kalau menariknya lemah itu ferromagnetis. Nanti kita pelajari lagi ya di pembelajaran yang ketiga dan keempat. Nah, sekarang coba saksikan ya. Ini ada sebuah video, sebuah benda magnet. Kita letakkan bendanya, kemudian ada kunci. Nah, apa yang akan terjadi ketika kunci itu didekatkan dengan magnet? Nah, tuh ya, ternyata kunci itu bisa menarik magnet karena ada apa? Ada gaya tarik. Nah, gaya tarik magnet itu yang terbesar ada di kedua kutub magnet. Kutub magnet ada dua ya, Nak ya. Ada kutub utara dan kutub selatan. Yang paling kuat adalah di bagian kedua ujung kutubnya. Nah, seperti ini kurang lebih ya gambar dari sebuah magnet ya, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian di sekelilingnya itu ditaburi dengan pasir besi. Yang mana pasir besi itu berkumpulnya pada kedua ujung magnet.
magnet utara dan selatan. Nah, jadi ya anak-anak, medan magnet ini adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak bisa kita lihat tetapi dapat digambarkan. Paham ya? Nah, sekarang kita ke materi yang terakhir, yaitu formulir pengiriman barang. Siapa di sini yang pernah mengirim paket? Ayo, ke luar kota atau ke dalam kota? Nah, kalau kamu pernah mengirim paket, maka kamu harus mengisi formulir dulu untuk mengirimkan barang tersebut. Nah, formulir ini penting ya nak ya, supaya apa? Barang yang kamu kirimkan akan sampai kepada orang yang tepat dengan alamat yang tepat. Kemudian, jika orang tersebut atau alamat tersebut salah, apa yang akan terjadi? Barang itu akan dikembalikan kepada si pengirim. Ya. Nah, sehingga si pengirim perlu menuliskan dengan benar nama penerima dan data-data penerima. Apa saja ya yang sekiranya akan dipakai untuk mengisi formulir itu? Ya, nah ini ya kita lihat bersama-sama. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Ada data penerima ya, diantaranya ada nama awal, nama akhir, alamat, provinsi, kota kabupaten, kode pos, dan telepon. Contoh di sini nama depannya Nela ya, nama akhirnya Agustin. Nah, alamat penerimanya Jalan Kesambi Dalam nomor 7, Kecamatan Kesambi. Provinsinya, nah Provinsi Jawa Barat. Kota Cirebon, dan kode posnya ya nak, jangan lupa. Kemudian telepon. Kenapa telepon ini penting? Siapa tahu saat kurir itu sampai di rumah penerima ya, penerima itu tidak ada. Jadi bisa ditelepon dan bisa dikirimkan ke tetangganya misalkan, atau dititipkan ke lingkungan sekitarnya ya, begitu. Nah, kemudian data pengirim. Pengirim juga harus mengisi data. Tujuannya apabila paket itu tidak sampai kepada orang yang mau kita kirimkan, maka paket itu akan kembali kepada kita. Nah, nama awalnya ya, contoh Asni, Fadila, alamatnya juga diisi ya nak, provinsi, kota kabupaten, kode pos, dan nomor telepon. Kemudian ingat untuk mengisi tanggal pengiriman. Nah, tanggal pengirimannya, tanda tangan, dan menulis nama lengkap. Sampai sini paham ya? Nah, coba sekarang kamu buat contoh formulir pengiriman barang dari kamu untuk teman kamu. Siap ya? Nah, sekarang ayo kita review lagi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Yang pertama yaitu memanfaatkan keberagaman wirausaha ya, bahwa kegiatan wirausaha itu harus saling mendukung, dan banyak sekali keragaman wirausaha sehingga tanpa keragaman itu kita tidak bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Kemudian Indonesia di bidang ekonomi ASEAN ya, diantaranya yaitu peran Indonesia, karena Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak sehingga dapat mengirimkan tenaga kerja ke negara-negara yang ada di ASEAN dengan mudah. Kemudian percobaan medan magnet kamu sudah lihat ya videonya. Boleh kamu coba di rumah menggunakan magnet yang kamu punya dan benda-benda yang terbuat dari besi. Kemudian mengisi formulir. Kamu sudah ditugaskan ya untuk mengisi formulir dari kamu untuk teman kamu. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Dan kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.